kita akan mempelajari mengenai teks eksplanasi. Ya, tahu teks eksplanasi? Sudah tahu? Belum ya. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai teks eksplanasi. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menggunakan masing-masing doa. Terima kasih Mario. Nah, sebelum itu Ibu presentasi terlebih dahulu ya. Ibu cek daftar hadirnya. Minggu lalu Cindy sakit ya, tidak masuk. Iya, Ibu. Sudah sehat sekarang? Sudah. Baik. Ibu isi daftar hadirnya ya. Ibu cek dulu ya. Sylvia Aziza, Ibu. Cindy Sylviana, hadir Ibu. Nurani Afifa, hadir Ibu. Pedro Fikri, Hadir Bu. baik, semuanya hadir ya, tidak ada yang tidak masuk ya. Baik, materi kita kali ini mengenai menentukan ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, sebelum kita harus menentukan ciri-ciri teks eksplanasi itu apa, kita juga harus mengetahui teks eksplanasi itu apa. Nah, materinya ada pengertian teks eksplanasi dan juga ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, sebelum Ibu menjelaskan mengenai secara langsung apa itu teks eksplanasi, kita analisis terlebih dahulu isi dari teks ini. Terlihat apa teksnya? Terlihat. Nah, di sini tentang angin puting beliung, tentang fenomena atau bencana alam. Yang terlihat boleh dibacakan? Yang berani maju ke depan? Baik, silakan Cynthia. Angin puting beliung merupakan salah satu fenomena alam berupa putaran angin yang sangat kencang dan membentuk hubungan antara awan cumulonimbus dengan tanah. Identifikasi peristiwa. Biasanya, angin ini akan berbentuk seperti corong kondensasi dengan ujung menyempit yang menyentuh bumi dan dikelilingi dengan awan yang membawa puing-puing. Merangkai kejadian. Angin puting beliung bisa terjadi karena adanya bentrokan antara udara panas dan dingin. Selain itu, angin puting beliung juga dapat terjadi karena adanya arus udara yang naik ke atas secara kuat di dalam awan. Fenomena satu ini biasanya dapat terjadi ketika musim pancaroba tiba. Merangkai kejadian. Ketika bertemu dengan fenomena satu ini, pastikan Anda untuk berhati-hati karena angin puting beliung dapat mengakibatkan kerusakan parah terhadap lingkungan rumah yang Anda tinggali dan dapat merobohkan serta membawa apa saja yang dilewati. Interpretasi. Biasanya angin puting beliung terjadi bersamaan dengan hujan deras disertai petir. Dengan terjadinya fenomena satu ini, tentu akan memakan banyak kerugian, baik kerugian jiwa maupun. Baik, sudah cukup saja ya. Terima kasih Sylvia. Tepuk tangan untuk Sylvia. Nah, jadi anak-anak, ini adalah contoh dari teks eksplanasi mengenai angin puting beliung. Angin puting beliung itu merupakan sebuah apa? Sebuah fenomena bencana alam. Nah, teks eksplanasi ini biasanya itu berisi mengenai peristiwa alam atau bencana alam yang tidak ada sangkut pautnya dengan manusia, tidak ada campur tangan dari manusia. Nah, dari paragraf pertama yang angin puting beliung merupakan salah satu fenomena alam sampai dengan tanah, itu merupakan identifikasi dari peristiwa. Jadi paragraf tersebut memberitahu bahwa angin puting beliung itu merupakan sebuah fenomena alam yang berupa putaran angin yang sangat kencang. Nah, lalu paragraf kedua, biasanya angin ini akan berbentuk seperti corong. Anak-anak tahu corong? Tahu ya. Nah, dengan ujung yang menyempit, menyentuh bumi, juga dikelilingi awan-awan yang membawa puing-puing. Nah, puing-puing ini biasanya sekitaran, misalnya rumah-rumah penduduk, entah pohon, entah
kandang ayam, bisa juga rumah, seng atau atap rumah itu dibawa oleh angin puting beliung. Karena angin puting beliung ini sangat kencang anak-anak. Nah, dari paragraf kedua ini merupakan merangkai kejadian atau isi dari apa yang terjadi pada saat itu pada teks eksplorasi ini. Lalu paragraf ketiga juga sama, sebuah kejadian yang terjadi yang dijelaskan dalam teks eksplorasi. Lalu paragraf keempat dan kelimanya itu ada interpretasinya, berisi tentang penjelasan peringatan kepada orang yang membaca bahwa harus berhati-hati dengan angin puting beliung ini. Karena apa? Karena anginnya sangat kencang dan membawa puing-puing dan dapat membahayakan manusia. Baik, sudah sedikit tergambar ya anak-anak mengenai teks eksplorasi. Nah, sekarang pengertian dari teks eksplorasi, ada yang berani itu membacakan? Ayo Bu, Silakan. teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan hubungan peristiwa atau proses terjadinya sesuatu. Benar. Tepuk tangan untuk beneran kita. Nah, jadi teks eksplanasi itu merupakan teks yang menjelaskan hubungan peristiwa. Nah, kalau dari contoh tadi peristiwanya mengenai angin puting beliung atau proses terjadinya sesuatu. Proses terjadinya sesuatu adalah angin puting beliung yang mengambil semua atau menghancurkan semua yang ada di sekitarnya. Bisa jadi rumah, bisa jadi peternakan, segala macam itu bisa diambil oleh angin puting beliung. Jadi kita harus berhati-hati ya, karena bisa dipahami ya mengenai pengertiannya. Bisa. Dari pintar sekali anak-anak ibu. Tepuk tangan dulu. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri dari teks eksplanasi. Yang pertama, informasi yang dimuat berdasarkan fakta. Maksudnya adalah teks eksplanasi ini harus dimuat berdasarkan fakta. Jadi itu benar-benar terjadi. Nah, itulah mengapa biasanya teks eksplanasi itu berisi tentang peristiwa atau fenomena yang benar-benar terjadi atau pada saat itu terjadi. Jadi hampir sama seperti teks berita ya anak-anak, memiliki fakta atau harus berdasarkan fakta agar saat disampaikan kepada masyarakat itu benar-benar terjadi dan tidak menyebarkan hoax. Anak-anak tahu hoax, berita yang tidak benar ya, hoax itu. Ibu. Nah, yang kedua, hal yang dibahas umumnya berisi sebuah fenomena yang sifatnya keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan alam. Nah, misalnya tadi ada angin puting beliung, mengenai informasinya angin puting beliung, tapi dengan keilmuannya apa? Bahwa angin puting beliung ini tadi berbentuknya corong, di bagian bawah angin itu mengerucut, terus menapak di bumi atau di tanah. Nah, itu ada penjelasan ilmu pengetahuannya anak-anak. Lalu yang ketiga, sifatnya teks eksplanasi ini hanya informatif atau informasi, memberikan informasi. Jadi tidak berniat untuk berusaha atau mempengaruhi pembaca agar pembaca itu percaya terhadap hal yang dibahas atau dijelaskan pada teks eksplanasi itu. Nah, anak-anak ingat 2 atau 3 pekan yang lalu kita mempelajari teks yang bisa mempengaruhi atau yang bertujuan untuk mempengaruhi pembaca. Teks apa itu? Teks persuasi. Cerdas anak ibu. Nah, itu ya perbedaan teks persuasif dan juga teks eksplanasi. Kalau teks persuasif itu bersifat mempengaruhi, membujuk. Nah, kalau misalnya teks eksplanasi bersifat informatif, memberikan informasi saja. Lalu yang keempat, seperti yang dijelaskan tadi, bahwa teks eksplanasi ini hanya fokusnya itu pada hal-hal yang generik saja, bukan partisipan manusia. Misalnya fenomena tadi ada tsunami, ada gempa, ada banjir, lalu ada puting beliung. Itu kan bukan campur tangan dari manusia, bukan karena manusia, tapi untuk banjir itu bisa disebabkan oleh manusia
juga. Jadi generik itu maksudnya biasanya ya anak-anak. Nah banjir juga termasuk karena banjir juga ada yang bukan karena partisipan manusia. Misalnya apa? Hujan deras. Di bulan 4 atau 5 minggu yang lalu kita mempelajari mengenai tes berita ya kan, tentang berita hujan deras yang mengguyur kota Medan. Baik anak-anak ingat ya. Ya Ibu. Baik, sampai sini sudah paham mengenai pengertian dan juga ciri-ciri tes eksklamasi? Paham. Ada yang berani menyimpulkan? Ada yang berani? Ayo, ya silakan Cindy. Jadi teks eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan hubungan peristiwa atau proses terjadinya sesuatu. Ya benar. Misalnya tadi itu puting beliung, terus ada tsunami, ada banjir dan lain-lain. Ya benar sekali untuk Cindy. Tepuk tangan untuk Cindy. Ayo anak-anak yang lain. Nah, simpulan dari ciri-ciri teks eksklamasi singkatnya saja apa? Ada yang berani? Heru? Atau Cynthia? Ya, silakan Cynthia. Jadi simpulan dari ciri-ciri teks eksplanasi yaitu teks yang berdasarkan fakta dan memuat informasi. Ya, benar. Kalau untuk Cynthia, tadi perawat kan? Sudah cukup? Berarti sudah paham ya mengenai pengertian, mengenai ciri-ciri dari teks eksplanasi. Contohnya tadi cara menentukan teks eksplanasi juga anak-anak sudah paham? Sudah Bu. Baik, bagus sekali. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas pada anak-anak. Jadi anak-anak bisa mencari teks eksplanasi ya, bisa cari di internet. Nah, bisa cari sekarang atau bisa cari sekarang nanti berikan kepada Ibu judulnya apa? Kabari kepada Ibu judulnya apa ya? Baik Ibu. Bisa dicari sekarang, nanti setelah pembelajaran selesai anak-anak bisa mengirimkan teks eksplanasi yang anak-anak cari ke grup kelas ya. Baik Ibu. Setelah itu baru akan Ibu kirimkan bagaimana tugasnya. Tugasnya sangat mudah, nanti kita akan menentukan di bagian mana faktanya, di bagian mana ilmu pengetahuannya, isinya tentang apa, simpulan dari tes tersebut tentang apa, gitu ya. Baik Ibu. Baik, terima kasih anak-anak atas perhatiannya hari ini. Ibu sangat senang sekali anak-anak sangat menyimak pembelajaran hari ini, juga mengingat pembelajaran minggu-minggu sebelumnya karena pembelajaran tersebut akan membantu anak untuk saat ujian nanti. Kita sudah mau ujian akhir ya. Sudah belajar? Sudah. Pintar. Jadi harus belajar yang rajin ya supaya nilai ujian akhirnya dapat A. Oke? Oke Ibu. Baik. Ibu izin presensi kembali ya. Tadi ada yang keluar ke toilet ya? Iya. Hairul Fikri. Hadir Bu. Baik. Sylvia Aziza. Hadir Bu. Cindy Sylviana. Hadir Bu. Nurani Afifah. Hadir Bu. Baik, sudah hadir semua ya. Tadi yang sudah ke toilet sudah kembali ya. Baik. Sebelum kita menutup pembelajaran karena tadi kita lupa dengan doa, tolong ketua kelas untuk memimpin doa. Dan kawan-kawan sebelum kita mulai pembelajaran hari ini yang berdoa maka boleh masing-masing berdoa. Sudah selesai. Baik, terima kasih Hairul. Baik, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Kita sudah berdoa, Ibu sudah mengisi presensi, mengecek daftar hadir kalian juga. Untuk tugasnya jangan lupa ya, minggu depan dikumpul, nanti akan dikirimkan setelah pembelajaran ini. Terima kasih anak-anak sudah menyimak pembelajaran dengan baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Sylvia Aziza selaku observer tulisan dari nama calon guru Camelia Yunita Sabrina dengan NPM 2253041001 pada tanggal 3 Desember 2024 dengan topik ciri-ciri tes eksplanasi. Guru sudah cukup baik dalam menggunakan penguatan verbal seperti kata-kata benar, bagus, tepat sekali, dan bagus sekali. Guru dapat memberikan penguatan verbal dengan sangat baik dengan berupa kalimat seperti pekerjaan Anda baik sekali dan saya senang dengan pekerjaan. Selanjutnya, dalam penguatan nonverbal, guru sudah baik dalam penguatan berupa mimik dan gerakan badan. Selanjutnya, penguatan dengan cara mendekati kepada siswa itu sudah cukup baik. Dalam menggunakan penguatan dengan sentuhan juga sudah cukup baik. Kemudian cara guru menggunakan penguatan verbal atau penguatan kepada kelompok siswa sudah cukup baik. Selanjutnya dalam penguatan kepada pribadi tertentu juga sudah cukup baik. Guru memuji hasil pekerjaan siswa atau memuji keberanian siswa untuk melakukan suatu hal yang siswa kerjakan. Selanjutnya guru juga sudah cukup baik dalam memberi penguatan dengan segera dan guru sudah sangat baik dalam melakukan variasi dalam penggunaannya. Prinsip penggunaan seperti kehangatan dan keantusiasan, kebermaknaan dan menghindari penggunaan respon yang negatif sudah sangat baik. Guru dapat melakukan penguatan atau penguatan verbal maupun non-verbal dengan cukup baik kepada siswa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selamat siang.